إلينا بالبيان. وصلى الله على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى سبيل الرحمن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون يرحمكم الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita selalu berusaha makin memantapkan iman kita dan meningkatkan takwa kita dengan cara melaksanakan apapun yang kita diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk masih hidup di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kita baik berupa puasa sepanjang bulan ini maupun kegiatan-kegiatan lain, antara lain sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan yang prima dengan rezeki yang memadai dan semangat iman yang lebih kuat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Pada bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri atau mensucikan diri, karena pada bulan ini Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita dan sekaligus akan memasukkan kita ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Tetapi ada dosa-dosa yang kita tidak bisa diampuni kalau tidak dengan taubat. Dan juga kadang-kadang kita ini merasa beriman, tetapi dalam praktek sehari-hari masih ada kemusyrikan, sehingga kita perlu membersihkan diri, membersihkan dari kemusyrikan dan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena apa artinya ampunan di bulan Ramadan kalau kita terlibat di dalam kemusyrikan? Karena kemusyrikan tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertaubat dan tidak kembali kepada keikhlasan beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita perlu berusaha dengan sengaja untuk menjaga dan meningkatkan kesucian kita? Sekali lagi saya ulang, yang saya maksud dengan kesucian kita itu kesucian dari kemusyrikan dan kesucian dari dosa-dosa. Karena kita ini diberi bakat oleh Allah, dua bakat. Kita punya potensi untuk menjadi orang yang durhaka dan punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Bakat itu atau potensi itu ada di setiap manusia, termasuk kita. Meskipun kita itu sering ke masjid, bahkan para sahabat pun juga mempunyai potensi yang sama, sebagaimana yang Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan, pada jiwa itu kami tanamkan karakter membangkangnya, fujur, membangkang yang suka berbuat dosa,
wa taqwaha, dan juga ditanamkan oleh Allah potensi untuk bertakwa kepada Allah. Karena ada dua potensi, maka kita perlu membina potensi takwa dan kita berusaha untuk memadamkan atau menahan jangan sampai kedurhakaan kita itu muncul. Dan itu harus dilakukan dengan sengaja. Sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Di sini disebutkan dengan zakka, kata kerja yang aktif, yang transitif, yang berarti mensucikan. Berarti kita harus melakukannya dengan sengaja. Kita tidak bisa mengharapkan dengan sendirinya Allah bikin kita bersih. Wa qad khaba man dassaha. Bercelakalah orang yang mengotori jiwanya. Mengotori ini juga dengan kata-kata yang transitif, dengan kesengajaan. Jadi seseorang itu bisa menjadi takwa, itu harus membangun dirinya sendiri. Dan orang bisa menjadi penjahat kalau dia membina dirinya sendiri untuk menjadi penjahat. Lalu bagaimana kita cara mensucikan diri? Kalau kita mau mensucikan diri, mesti harus memakai pedoman. Pedoman apa itu? Pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan terutama pedoman yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kalau kita tidak memakai pedoman itu, kita akan cenderung memakai selera kita, dan selera itu adalah hawa nafsu. Maka kalau kita ingin mensucikan diri memakai hawa nafsu, tidak akan berhasil. Mensucikan diri mesti memakai pedoman yang diberikan oleh Allah dan dijelaskan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seseorang utusan yang datangnya di antara kalian sendiri, yang ditugaskan untuk membaca ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah maksudnya. Dan poin yang relevan apa yang kita bahas siang ini adalah wa yuzakkikum, dan memurnikan kalian, membersihkan kalian. Wa yu'allimukumul kitab, dan Nabi itu mengajarkan kita membaca dan menulis Alkitab. Wal hikmah, dan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang berpengetahuan. Oleh karena itu kita kuatkan komitmen kita. Kalau kita mau membersihkan diri, kita harus berpedoman pada Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW. Apa saja itu yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah membayar zakat atau bersedekah. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat, untuk memungut sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Mereka yang menjadi objek di sini adalah mereka orangnya, untuk membersihkan mereka, bukan membersihkan harta mereka. Banyak orang salah paham zakat atau sedekah itu untuk membersihkan harta. Kalau membersihkan harta itu namanya money laundering, ya, hasil dari kejahatan kemudian dibersihkan dengan berbagai cara, ya. Termasuk orang-orang itu suka bersedekah supaya tidak ada kesan mereka itu pencuri. Maka kita membersihkan itu dengan cara berzakat. Zakat itu untuk membersihkan jiwa kita. Waktu zakihim diulang dengan kata yang berbeda dengan pengertian yang hampir sama. Waktu zakihim, dan mensucikan mereka lagi. Mensucikan mereka dengan zakat. Jadi zakat itu untuk mensucikan
Bagaimana logikanya? Begini, orang yang mau berzakat adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa yang memberi kehidupan kepada saya, yang membuat saya bertahan hidup bukan uang, tetapi Allah. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengabdi kepada Allah dan kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami minta tolong hanya kepadamu. Kita butuh kehidupan, butuh rezeki, butuh makanan, butuh pakaian dan sebagainya. Kita tidak menggantungkan pada siapapun kecuali kepada Allah. Ada orang-orang yang merasa hidupnya bergantung pada uang atau pada harta. Akibatnya mereka mempunyai kecenderungan untuk pelit, kikir, dan ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu tergambar seperti yang digambarkan, yang diuraikan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan suka maki-maki. Siapa itu? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sampai di situ tidak kelihatan kesalahannya. Kesalahan yang fatal adalah yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang membuat dia survive. Jadi dia merasa kalau aku punya duit, aku masih bisa hidup sekian hari. Punya duit 1 miliar, aku masih bisa hidup 1 tahun lagi. Banyak orang mempunyai aset triliunan, mati juga. Tapi banyak juga orang yang tidak mempunyai harta banyak, nggak mati-mati. Jadi berarti bahwa hidup tidak bergantung pada harta. Itu terserah Allah. Kita mengharapkan kehidupan, rezeki, termasuk rezeki itu dari Allah. Kalau kita bisa mengandalkan kehidupan kita hanya kepada Allah, maka itulah namanya tauhid secara rububiyah. Mengesahkan Allah dalam hal ketergantungan kita. Orang yang kikir, orang yang mengandalkan kehidupan pada harta cenderung kikir, pelit, karena khawatir kalau hartanya berkurang, nanti cadangan untuk besok, untuk tahun depan berkurang, atau cadangan kalau ada kebutuhan mendadak berkurang. Dan mereka cenderung untuk mengumpul-ngumpulkan kekayaan, karena mereka ingin membuat cadangan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk anak dan cucunya. Jadi mereka menganggap bahwa hartanya itulah yang mempertahankan dia hidup. Maka cara mensucikan jiwanya agar tidak bergantung pada harta adalah kita perbanyak sedekah, kita perbanyak zakat. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang bagus sekali, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Setiap bulan Ramadan Rasulullah itu zakatnya, sedekahnya itu jauh lebih banyak dibanding pada bulan-bulan lain. Jangan sampai kita kehilangan itu. Kemudian cara yang berikutnya, kita perkuat rasa cinta kepada Allah. Apa hubungannya cinta kepada Allah dengan mensucikan diri? Begini, biasanya kita itu kalau mencintai seseorang, kita akan tunduk kepada yang kita cintai. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, dia akan sangat taat kepada istrinya sampai orang lain menganggap dia berada di bawah kekuasaan istri. Sebenarnya dia tidak di bawah kekuasaan istri, tetapi dia di bawah kekuasaan cintanya kepada istri. Oleh karena itu, supaya kita itu tunduknya hanya kepada Allah, maka kita tanamkan rasa cinta kepada Allah. Mungkinkah kita mencintai Allah? Sangat mungkin. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa kita ini kan egoistik. Kalau kita ini egois, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah? Coba dengan egoisme kita itu justru lebih mudah mencintai Allah. Karena kenyataan sehari-hari, kita hanya mencintai orang lain yang menguntungkan kita. Kalau seorang istri, waktu sebelum nikah dijanjikan oleh suaminya akan diberi nafkah yang cukup dan sebagainya, maka dia bersedia nikah. Tapi kalau setelah nikah ternyata
perilaku suami itu yang aslinya keluar, yaitu kikir, dia tidak diberi belanja yang cukup, apalagi kalau dia suka memukul istrinya, itu suami dianggap tidak berguna, bahkan merugikan. Karena suami itu merugikan, maka cinta istri ini makin hari makin hilang, bahkan makin membenci. Kalau kita membenci seseorang, kita tidak akan taat kepadanya. Jadi supaya kita bisa mencintai Allah, kita camkan, kita sadarkan diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Makan itu siapa? Siapa yang membuat tanaman bisa tumbuh mulai dari biji-bijian menjadi menjadi pohon, menjadi mengeluarkan buah dan sebagainya. Yang buahnya kita bisa makan, yang daunnya kita makan, yang akarnya kita makan. Siapa yang membuat itu? Kita tidak bisa makan kecuali apa yang ditumbuhkan oleh Allah, termasuk binatang, hewan kita sembelih, dagingnya kita makan. Hewan itu tidak bisa tumbuh menjadi besar kalau bukan Allah yang membesarkan. Jadi kita hidup betul-betul mendambakan Allah. Binatang dan tanaman dan kita sendiri tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Untuk menurunkan air, Allah itu menciptakan bumi itu bulat sehingga tekanan atmosfer itu berbeda. Dengan perbedaan tekanan atmosfer maka adalah pergerakan udara. Untuk itu di samping itu Allah menciptakan matahari yang bisa memanasi air di laut sehingga ada penguapan. Penguapan itulah yang kemudian digiring oleh Allah ke daratan kita. Kemudian kita bisa minum dan sebagainya. Jadi kita sadarkan bahwa kita ini betul-betul bergantung kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa Allah itu betul-betul sayang kepada kita. Kalau kita menyadari itu, maka insya Allah makin hari kita makin mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita sholat bukan terpaksa. Kita sholat bukan karena takut neraka, tapi kita sholat karena cinta kita kepada Allah, karena rindu kita kepada Allah. Kalau kita zikir karena rindu kepada Allah, maka kita tidak ingin segera berhenti zikir itu, karena kita menikmati zikir itu, menikmati sholat itu. Cara yang ketiga, yaitu kita tanamkan bahwa kita takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Kenapa? Allah di samping mempunyai surga, Allah juga mempunyai neraka. Kalau kita membangkang kepada Allah, maka kita akan dikirim ke neraka. Neraka itu siksaannya tidak ada tandingannya, tidak ada yang menandingi. Di dunia ini kalau misalnya seseorang dibakar sebentar, mungkin sebelum terbakar dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, dia tidak bisa merasakan sakitnya terbakar. Misalnya, seringkali kebakaran gedung, ketika asapnya itu sudah meracuni seseorang, maka orang itu sudah mati, pingsan dan mati. Setelah mati baru dia terbakar. Dia tidak merasakan terbakar itu. Tapi kalau di neraka, terbakar dengan api yang lebih panas, tapi dia nggak mati-mati, sehingga dia terus menderita selama-lamanya. Itu harus kita takuti. Oleh karena itu, jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang takut kepada orang lain karena takut dipecat. Padahal orang yang mengancam memecat itu menyuruh seseorang, menyuruh bawahannya untuk korupsi. Saya sering mendengar penjelasan bahwa seseorang ditawari untuk menjadi direktur di suatu kementerian, ditawari untuk menjadi direktur di BUMN, harus setor uang yang haram. Nah, kalau dia itu takut dipecat, lalu dia ambil itu. Oleh karena itu, jangan takut pada orang. Paling besar kita dipecat, terus kita tidak punya penghasilan dari lembaga itu, nggak apa-apa. Kita masih bisa mencari penghasilan di lembaga lain, di perusahaan lain. Kalau misalnya dia ancam akan dihukum, hukuman manusia itu sementara. Tapi hukuman Allah itu bisa sangat dahsyat dan selama-lamanya. Oleh karena itu, saya hanya mengemukakan 3 contoh yang kalau kita jalani ini saja, insya Allah kita bisa makin mensucikan hati kita. Kita berbakti hanya kepada Allah,
kita nurut, tunduk patuh hanya kepada Allah, sehingga kita bisa bersih dari kemusyrikan dan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi selaku khotib saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita selalu memantapkan iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita jaga iman selalu bersemayam di hati kita sepanjang masa. Dan kita usahakan kita tidak akan meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan iman. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan sehatkanlah kami agar kami bisa menjalani puasa Ramadan dengan baik. Lindungilah kami dari godaan setan dan dari dominasi hawa nafsu kami sendiri, agar kami bisa memurnikan niat kami dalam menjalani puasa Ramadan. Cerahkanlah hati nurani kami, agar kami bisa membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Bimbinglah kami, agar kami bisa mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul mencintai Al-Quran, dan jadikanlah kami keluarga Al-Quran yang selalu bergumul dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.